Kita tadi di sini sudah duduk di sini ya, Pak Setiawan. Oke, kita lanjut dulu. Silakan. Sebagai moderator jadi merasakan duduk di depan juga kita. Silakan sekarang lanjut sayap kanan dulu. Saya ingin tanya ke Bu Risma ya. Sebelumnya saya merasakan tuh dari sebelum Covid itu Surabaya itu mengalami kemajuan yang drastis. Tapi semenjak 3 sampai 5 tahun Surabaya ini kayak semakin menurun drastis ya, karena semenjak ada ormas yang merajalela. Contohnya penggusuran rumah Ibu Elina yang ada di Surabaya. Terus yang kedua, munculnya parkir liar sembarangan. Nah, saya ingin menanyakan, bagaimana cara kita itu memberikan tindakan tegas kepada ormas agar ormas itu tidak berani melawan pada tempat kota Surabaya ini. Namanya siapa? Nama saya Brian. Oke, terima kasih Pak Brian. Kita ke sana dulu, jawabnya nanti. Ya karena sekarang tidak boleh undang-undang anti propaganda, tidak boleh. Tidak boleh, iya. Jadi kita biarkan pertanyaannya siapapun bebas bertanya di forum bebas ini. Kita kasih tepuk tangan. Pak Aan sekarang. Dan silakan. Assalamualaikum. Saya cuma pengen ngomong ke Bu Risma. Selamat Bu Risma jadi wali kota. Tanpa beliau saya dari SD sampai SMP bisa sekolah negeri. Tanpa Bu Risma teman-teman saya gak bisa, belum apa-apa, tetapi Bu Risma ada di sekolah negeri yang belum menerima disabilitas. Alhamdulillah sekarang bisa menerima disabilitas. Bu, saya terima kasih Bu, sudah dikasih bantuan sepeda listrik dibuat jalan. Saya berterima kasih juga, di sini ada guru saya Pak Andri Fuad Ahmadi. Tanpa beliau saya tidak bisa seperti ini, menjadi disabilitasnya mandiri yang menjadikan motivasi bagi disabilitas lainnya. Terima kasih Bu Risma, tanpa Ibu disabilitas Surabaya tidak akan seperti ini. Bu Risma memang baik, tapi emang enggak kok gak Ibu Risma yang jadi gubernur. Emang loh, emang banget. Demo kok gak ngerti. Demo kok gak ngerti gubernur apa itu. Terima kasih Bu atas apresiasi, atas wali, atas pemberian, dan selama ini menjadi wali kota Surabaya. Terima kasih Bu. Mas Aan. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bang Rocky, jadi itu dulu semua mulai TK, PAUD sampai SMA itu dikelola oleh pemerintah kota. Sebelumnya saya mulai wali kota, tiba-tiba ada undang-undang pemerintahan daerah itu tahun 2017 yang mengamanatkan SMA itu dikelola oleh provinsi.
Saat itu memang saya buat seluruh sekolah itu harus bisa menampung seluruh anak tanpa perkecualian, baik disabilitas apapun itu harus bisa. Guru-guru saya latih, jadi waktu SD awalnya tiap kecamatan ada satu sekolah, akhirnya 3 tahun seluruh sekolah SD itu bisa nampung seluruh anak disabilitas juga. Nah kemudian saya berikan fasilitas, ada seorang anak yang dia tunanetra, saya ikuti terus, jadi setiap sekolah itu mempunyai anak disabilitas khusus, misalkan tunanetra, dia butuh komputer khusus, kita bantu. Jadi kita treatment, kita bantu, terus anak-anak disabilitas seperti Aan gitu, kita bantu. Nah kemudian lahir sekarang dia bekerja di Kementerian Desa, dia tunanetra. Dia sarjana, jadi SMA dia lulus, saya dampingi dia saat ujian. Terus dia lulus, sekarang dia kuliah di UNER, kemudian dia lulus sekarang di Kementerian Desa. Nah, sebetulnya dia punya seperti Aan ini juga punya kemampuan. Tinggal bagaimana kita memanage sebagaimana. Nah, saat itu 2017, jadi supaya Bapak Ibu tahu, Bang Rengki tahu, jadi saya berjuang. Saat itu saya di MK, saya ke MK, bahkan saya sujud di depan hakim-hakim MK itu untuk SMA dikelola di pemerintah kota, karena yang saya khawatirkan ini terjadi, dan itu betul ternyata. Ada seorang anak saya yang dia tunanetra saat itu, dia bahkan saya bawa ke Liverpool. Di Liverpool itu ada ada sekolah yang khusus untuk anak tunanetra. Bahkan kapten baseballnya mereka itu tunanetra. Nah, itu menyampaikan bahwa itu bisa. Saya bawa ke sana, anak ini sudah mau disekolahkan karena suaranya enak sekali dan dia pernah tampil di tempat pertama kali Beatles mentas. Sayangnya anak ini nggak percaya diri karena mungkin kemampuan bahasa Inggrisnya kurang. Bung Rocky di sini ada sekolah bahasa. Apa namanya, Mas Eri? Rumah bahasa. Di situ free, seluruhnya training tentang bahasa. Dari situ kemudian saya belajar. Nah, saya gagal di MK. Saya anak ini yang tadi tunanetra yang sebetulnya di Liverpool itu sudah terima. Karena dia nggak berani mungkin ya kemampuan bahasa, dia WA ke saya sudah jadi menteri, Ibu saya nggak bisa sekolah di sekolah, karena waktu itu dia masih SMP, sekolah di SMA, saya harus sekolah di sekolah SLB. Masalahnya apa? Sekolah SLB itu jauh dari rumah mereka, jadi anak-anak ini butuh perhatian, mulai transport, mulai itu. Jadi kenapa saya buat seluruh sekolah nerima, supaya dia bisa sekolah yang terdekat dan bisa diakses oleh mereka. Jadi itu ceritanya. Nah, si anak yang tadi saya sampaikan sekarang di Kementerian Desa itu sebetulnya dia pinter, dia bisa sekolah di sekolah. Bu, saya nggak bisa karena saya harus naik angkot. Yang paling dekat itu sekolah ini, milik dia. Saya oke saja dan kita fasilitasi komputer dan sebagainya. Dan beberapa anak mereka sudah berhasil di pemerintah kota, tidak ada kewajiban pun, dulu belum ada undang-undang menerima pegawai, kita sudah terima pegawai yang disabilitas. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan. Seperti itu kira-kira. Dan Aan ini salah satunya, dia bisa lulus sampai SMA dan kemudian saat ini dia berjualan. Tadi saya tanya, kamu berapa pendapatanmu? Antara 200 sampai 300 ribu per hari. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Risma. Tadi ada yang belum dijawab ya, tapi kita lanjut aja ya. Ya, tanya pertanyaan selanjutnya. Boleh, silakan Ibu. Sebenarnya semua pertanyaan itu dilandasi oleh cinta dan sayang pada kota Surabaya. Betul. Jadi jawabannya pun nanti kita akan satu persatu urai. Betul. Atas dasar kecintaan kita pada kemanusiaan. Setuju ya Rek ya? Setuju. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan pertanyaannya. Oke, lanjut. Ibu terakhir.
Terima kasih. Saya Monika. Sebelumnya saya mohon maaf ada Pak Wali Kota, Pak Eri. Bukan mau mengajukan Bapak, tapi saya mau kangen sama Bu Risma dengan ide-idenya yang terdahulu. Jadi saya mau ajukan pertanyaan ini untuk Bu Risma. Mungkin Bu Risma mempunyai ide untuk pemecahannya. Dan Pak Rocky bisa kalau mau nanti nyambung, karena saya lihat Pak Rocky juga idenya bagus. Karena saya berani maju di sini karena tadi saya ingat Pak Rocky bilang 1.200 guru besar yang song, makanya saya memanfaatkan untuk mengajukan pertanyaan ini. Mungkin pertanyaan ini sangat tidak etis, tapi saya menganggap itu perlu saya ungkapkan. Saya ingat dulu waktu saya kesusahan, saya maju ke Bu Risma. Waktu itu 2010, Bu Risma pertama kali mendirikan Pahlawan Ekonomi. Saya ikut beliau, programnya beliau. Saya 2012 berhasil jadi yang pertama. Lalu Bu Risma mengadakan pahlawan pejuang muda. Anak saya itu bilang ke saya dia mau sekolah kedokteran. Terus terang saya nggak punya dana. Saya bilang ke ibu, Bu saya nggak punya dana untuk menyekolahkan anak saya. Kalau kedokteran saya nggak mampu. Saya bilang, ibu bilang, kenapa nggak diajak ke sini, ke pejuang muda, ikut aja. Saya ikut, saya tanya, mau nggak ikut? Ternyata dia mau, dan dia bilang ke saya, Ma, kalau ganti ke makanan boleh nggak kedokteran? Boleh aja, kenapa nggak boleh? Akhirnya jadilah beliau sampai sekarang, dan dia sudah berangkat keluar dengan biayanya sendiri, dan sekarang dia udah berhasil. Nah, pertanyaan saya yang ada kaitannya dengan kemanusiaan dan tata peradaban kota. Ini menyangkut di tempat saya itu ada lahan kosong yang banyak entah berapa hektar. Itu sekarang udah penuh drop-dropan dari pendatang baru. Yang saya tidak berkenan sangat itu adalah karena mereka itu tahu banget itu bukan tanahnya mereka, tapi mereka berani menempati. Dia drop dan dia bisa jual dapat duit. Saya mikirnya adalah kalau misalnya perumahan yang resmi, itu mereka mengajukan izin ke Kodia, ada tata letaknya, ada ketentuannya, harus ada fasum dan lain dan sebagainya, itu diajukan. Tapi kalau drop-dropan seperti mereka, itu pasti mereka nggak mikir begitu. Mereka tinggal mikir tanah di petak-petak tanpa surat, tapi mereka dapat duit. Dan itu puluhan hektar. Nah, kenapa saya ajukan ke Bu Risma? Karena Bu Risma telah berhasil membongkar yang rusuh-rusuh itu seperti di Jalan Ngaglik, Dupak, Kapasari, dan Kapasan. Itu dulu di Kapasari dan Kapasan itu PBB-nya mahal sekali, tapi kalau dijual tidak laku. Karena apa? Karena di drop dengan mereka yang depannya penuh dengan jualan mereka, dan mereka bisa buka WC di depan rumahnya orang. Jadi kalau ada orang mau lihat rumah yang mau dijual, belum masuk sudah pulang. Mereka bilang enggak mau nawar, enggak laku. Tapi sekarang Bu Risma pada saat itu berhasil mengusir itu semua. Nah, untuk yang tadi saya ajukan tanah drop-dropan, apakah tidak mungkin diatasi? Karena saya tidak rela kalau sampai tanah drop-dropan itu jadi kumuh. Kan Surabaya sudah bagus, kalau kumuh bagaimana? Ya, itu aja. Terima kasih. Saya Monika dari Surabaya Barat. Saya alumninya Pahlawan Ekonomi pertama 2010. Terima kasih. Terima kasih Ibu Monika, alumni Pahlawan Ekonomi. Bisa kembali ke tempat masing-masing. Hadiahnya nanti soalnya enggak sekarang. Tepuk tangan dulu buat para penanya. Ya, terima kasih pertanyaannya. Saya kira sangat jelas Bu Risma, Bung Rocky, soal penegakan kepastian hukum di kota Surabaya.
Termasuk juga bagaimana di tengah kota yang makin urban metropolitan ini kita mengelola kehidupan bersama. Kita alus nore ojo hawa-hawa yang kon mang. Ya wis. Monggo Bu Risma. Monggo Bu Risma. Ya, nanti saya akan juga komunikasi dengan senior-senior saya ini, Pak Armuji dan Mas Heri. Jadi mungkin karena saya perempuan ya, jadi saya mesti dulukan komunikasi. Jadi waktu tadi saya cerita Taman Bungkul, kan saya cerita saya dilempari batu, dilempari paving, saya malah duduk gini, sudah lempari Pak, sudah lempari, niat saya baik untuk majukan Bapak Ibu. Ternyata sekarang pendapatannya berapa tuh sehari? Soto itu, rawon, sorry, berapa tuh pendapatannya sekarang? Hah? Berapa? 15 juta per hari, coba. Nah, saya sekali lagi, ayo kita sama-sama. Kalau ini nggak boleh ya kita ngomong nggak boleh, tapi kita komunikasi. Itulah tadi yang disebut di sini adalah tata peradaban kota. Jadi karena itu dulu kalau ada yang mau nyerbu diskotik, saya di depan dulu. Sudah saya dikasih Satpol PP. Bu meluncur ke sini jam 1 malam saya datang. Sudah lempari saya ya. Itu. Sudah lempari saya mau diapakan. Pernah samde saya laporan, Bu ada di diskotik A ada anak kecil-kecil dipakai. Jam 1 malam saya ke sana. Tahu yang terjadi. Satpol PP saya ngomong, Bu saya nggak bisa masuk. Kenapa? Ya sudah wes, saya masuk ke situ. Saya nggak pernah masuk diskotik, tuwek-tuwek masuk diskotik ya toh. Masuklah ke situ. Saya ngomong, saya boleh masuk enggak? Boleh karena. Boleh Bu katanya. Mungkin ya takut karena saya wali kota toh. Saya masuk. Kamu ayo keluar ikut Ibu yuk. Saya enggak itu. Apa yang terjadi? Saya tiba-tiba dilempar batu, pek gini, saya gini. Ya kalau pas gini ya kena saya. Tapi saya percaya bahwa pernah suatu saat saya ke daerah Surabaya sana, itu ya, saya kok ditutup pintu itu, kenapa? Ini apa? Sungai Bu. Loh kenapa ditutup? Iya Bu, soalnya kita lempari buangi sampah. Saya panggil Bu Camatnya, waktu itu perempuan, Bu tolong sampaikan warga di situ, saya akan membersihkan sungai itu, nanti suruh lempari saya sampah, dibersihkan sama mereka hari Jumat. Saya rencana hari Minggu ke sana supaya membersihkan sungai dan dilempari, ternyata sudah bersih saya ke sana ya. Jadi karena itu ayo kita sama-sama. Kita tahu batu itu ditetesi, lobang kan. Ayo kita buat itu. Saya keras orangnya. Bener enggak? Bener enggak? Mungkin paling galak ya. Ya toh. Tapi ada cara-cara yang kita bisa lakukan bersama-sama. Ayo kita komunikasi. Ayo kita komunikasi. Kalau head to head begini, kota ini selesai. Saya ingat juga waktu demo rusak semua Surabaya dibakar kan. Saya ngomong besoknya malam, warga Surabaya, saya bangun ini dengan uang APBD. Ingat? Kalau nanti saya perbaiki dengan uang APBD, padahal uangnya terbatas. Kalau ini uang terbatas, nanti aku ngambil hak sekolah, hak pendidikan. Akhirnya sekolah yang selama ini gratis bisa bayar. Betul saya ngomong begitu? Dan apa yang terjadi, warga Surabaya masang banner kami lawan anarki. Ya toh? Ingat ya? Ingat juga waktu kejadian ada teroris. Betul? Saat itu betapa susah saya. Sudah mulai kontrak, semua pekerjaan kontrak, tiba-tiba ada bom.
betul? Sehari pendapatannya APBD itu 300 juta sampai 500 juta. Tiba-tiba tinggal sehari orang tidak mau ke toko, tidak mau ke mall, tidak mau kemana-mana. Waduh, saya gimana? Akhirnya tiap siang saya berada di mall makan siang. Malam saya ada di mall makan siang. Muter mall sak Surabaya sampai pasar-pasar. Dan apa yang terjadi? Pendapatan saya melebihi dibandingkan tahun sebelumnya. Jadi karena itu ayo sama-sama, kita nggak bisa nyerahkan Pak Wali, Pak Armuji, nggak bisa, kita sama-sama. Kita bicara, itulah namanya solidaritas dan gotong royong. Kalau ini kita bangun bersama, tidak saling menuding begini, maka insya Allah kota ini akan nyaman untuk ditinggali semua yang ada di sini. Saat saya ada kejadian Air Asia, saya diomongin, Ibu itu mohon maaf ya, ini bener, ini ada seseorang ngomong, itu orang Chinese, ngapain wali kota ada di situ terus? Saya ngomong, sepanjang itu ada di wilayah Surabaya, itu tanggung jawab saya. Ya, jadi kita nggak bisa begitu. Karena itu ayo sama-sama kita warga Surabaya yang guyup, yang rukun. Karena tanpa itu kita sulit untuk bangun. Termasuk saudara-saudara saya. Ini bukan menang-menangan, ini bukan kalah-kalahan. Tapi ini adalah kebersamaan. Kalau kota ini nyaman, maka akan nyaman ditinggali semua saja. Semua. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi sampai saat saya PKL itu saya buatkan sentra PKL. Akhirnya rombongnya dikasih saya. Bu, ini sudah, aku enggak butuh rombong, aku di sentra PKL. Lagi emakmu iki aku anggap ngumpulno rombong apa piye? Belum saya resmikan, belum itu sudah ditempati sama dia. Iki awakmu piye? Yuk pamit apa piye ngono. Ya Bu, ayolah ya. Sama-sama ya kita ya. Ya, siap kan? Ayo anak-anak muda, kita semangat. Gak bisa kita ngomong ini urusan lu, ini urusan gue, gak bisa gitu ya. Ini urusan kita bersama. Saya sampaikan kota Surabaya ini harus menjadi besar. Kenapa? Tidak ada jaminan kita bisa pergi keluar. Tapi kalau kita tinggal di sini, artinya kita harus bisa hidup di sini. Kita bisa tinggal di sini dengan aman, dengan nyaman. Betul? Ayo kita sama-sama. Gitu ya? Ya Bu Guru. Terima kasih Bu Risma. Kita ada sesi yang kedua, kita langsung dari tempat duduk aja. Selanjutnya silakan. Ini sesi terakhir ya. Sesi terakhir ya. Semua terakhir ya. Terakhir ya. Terus lumayan terobati kan kangennya. Pertanyaannya saya serahkan teman-teman ke panitia Pak minta tolong Setiawan. langsung mic-nya di kursi-kursi Yang ya. milih. Ada runner. Yang itu dulu silakan. Mas Eno. Mana Masnya ini? Yeah. Oke, yang sebelah sana dulu satu. Yang lainnya turun dulu, nanti kita panggil lagi. Runnernya mic. Mic-nya mana? Yang bawa mic. Ya. Yuk langsung monggo Mas. Nama, langsung poin pertanyaannya ya kalau bisa ya, biar panjang di narsum. Oke, perkenalkan nama saya Ibrahim Maulana. Saya dari beasiswa Pemuda Tangguh. Saya ingin menanyakan Saya ingin menanyakan pada Pak Wali Kota Caheri. Saya ingin menanyakan itu mengapa Pemkot memangkas pendapatan minimal terhadap beasiswa Pemuda Tangguh yang disamaratakan jadi 2,5 dan padahal penerima awalnya itu 3.500 menjadi 23.900. Katanya untuk meningkatkan IPM, indeks pembangunan manusia. Menurut saya ini malah memberatkan mahasiswa dan semua orang tua karena disamaratakan jadi 2,5. Kasihan teman-teman saya itu UKT-nya itu banyak yang di atas 4 sampai 7.
Terus tunggu sebentar Mas. UKT-nya 4 sampai 7 dan disamaratakan 2,5. Jadinya teman-teman saya itu bingung cari tambahan. Bingung cari tambahannya dan teman saya ini ada yang mau cuti kuliah karena kurang tambahan uang kuliah itu. Tunggu sebentar Mas, tambahan lagi. Dan ini malah ini akan memberatkan orang tua juga karena takutnya akan penambahan orang tua itu pinjol gitu kan, tambah kasihan Pak. Menurut saya Pak, mending itu selesaikan dulu semua penerima lama baru diganti ke perubahan yang baru. Sekian, terima kasih. Kita kasih tepuk tangan. Langsung monggo ditanggapi oleh Mas Wali Kota. Saya hanya nyampe satu kan ya. Surabaya dibangun dengan gotong royong. Sing mampu, jangan mengatakan tidak mampu. Ingat loh, ketika kita memberikan bantuan pemuda tangguh, ada yang sampai 10 juta per bulannya ditanggung oleh pemerintah kota. Tapi ada warga miskin yang tidak bisa sekolah karena uang pemerintah habis untuk membayar yang 10 juta sampai 7 juta, tapi beliau termasuk orang yang mampu. Adil atau tidak? Berarti apa? Kalau memang tidak mampu, ketika itu masuk dalam kategori 7 juta, sampaikan ke kami. Karena kami punya MOU dengan perguruan tinggi, kalau orang-orang yang tidak mampu, itu bisa dibantu dengan UKT sampai dengan 2,5 juta. Kalau hari ini kita lihat orang yang mampu membayar semuanya dibebankan kepada pemerintah kota, mana jiwa Pancasila kita? Kita diajarkan oleh Soekarno untuk gotong royong. Kita diajarkan Soekarno untuk saling membantu karena beliau bapak bangsa. Tapi hari ini kita lupa. Kita selalu mengatakan ingin dibantu, mengorbankan saudara-saudara kita yang lainnya. Tapi hari ini kalau jenengan, saya pastikan kalau jenengan termasuk orang yang di dalam kategori tidak mampu, keluarga yang pramiskin atau bukan miskin ya, keluarga yang kurang mampu, maka saya pastikan tidak akan pernah ada UKT di atas angka itu karena perguruan tinggi menjadi tanggung jawab saya di Surabaya. Tapi sekali lagi saya nyuwun tulung, kalau jenengan mampu, jangan sekali-sekali mengatakan tidak mampu. Lihat saudara kita yang tidak bisa kuliah, tidak bisa sekolah karena membutuhkan yang namanya biaya, tapi kita punya mobil, kita punya motor, kita punya lebih, tapi kita minta bayar sampai 10 juta Pak. Itu yang saya bayarkan, itu ada yang 10 juta, ada yang 7 juta, tapi ada yang tidak mampu. Maka disinilah saya mengatakan, saya harus berani mengambil langkah ini, agar apa? Agar ada gotong royong, dan ada lam yaskurinas malam yaskurilah sesama manusia untuk membantu manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Maka kita bantu dengan Kampung Pancasila. Saya nyuwun tulung Mas, kalau jenengan Mas merasa tidak mampu, maka jenengan datang ke saya lihat rumah jenengan. Ketika rumah itu membutuhkan, saya hari ini akan pastikan kampus jenengan tidak akan membayar lebih dari angka itu, karena MOU saya dengan kampus adalah seperti itu. Saya tunggu rumahnya mana, kita lihat bersama butuh atau tidak. Memang itu seperti kita lakukan. Matur nuwun. Terima kasih Pak Ica, jadi tepuk tangan untuk Pak Wali Kota Surabaya. Juru bicaranya bantu untuk menjawab. Iya, saya juru bicara Bu Risma. Oh iya. Juru bicara bantu menjawab. Enggak, saya berharap teman-teman bertanya kembali pada tema kita ya. Yes. Dan sebenarnya tadi Mas Yeri itu menjelaskan sesuai tema. enggak, sebenarnya itu kan beliau ini kan opening remarks. Iya. Itu pidato pembukaan. Pidato pembukaan. Dapat pertanyaan. Lah iya. Berarti sebenarnya saking dicintainya ya Mbak Ari. Saking dicintainya. Apa yang pengen takok aja ya. Kita kasih tepuk tangan untuk semuanya, nanti silakan bertanya kembali ke narsum-narsum kita yang ada di depan. Iya. Silakan kita buka untuk sesi Dua ya, dua lagi aja terakhir, dua terakhir. Yang pakai kopiah dari tadi udah pertama gitu. Oke. Singgah kopiah. Oke. Itu sebelah Siap. kini. Teman-teman mohon Singgah maaf kopiah. semuanya ya, waktunya terbatas. Udah di situ aja.
agak cepat ya nama, agak cepat. Langsung to the Langsung point. to the point, to the Kita point. biar bisa narsum bisa menggali lebih dalam. Nama saya Dani, saya seorang pekerja semi-semi kasar. Saya ingin langsung bertanya ke Bung Rocky. Bung, di sini kan sesuai dengan diskusinya kemanusiaan dan tata peradaban kota. Tapi gimana kalau menurut Bung Rocky? Segelintir penguasa ataupun elit yang ada di sana malah membentuk suatu diskursus di mana peradaban itu harus sesuai dengan pengkondisian, tidak boleh ada kritikan. Padahal kalau kita ingin membentuk generasi emas, kita harus berpikir, kita harus kritis, kita harus punya pemikiran. Itu gimana Bung Rocky? Apakah sudah terlalu parah dan bisa diperbaiki atau ya kita pasrah sajalah gitu? Gimana Bung? Terima kasih. Langsung, lagi cepat. Langsung jawab. Oke, saya tidak lihat suasana itu tuh. Kalau Anda ucapkan itu, artinya Anda bandingkan apa yang ada di ruangan ini dengan apa yang ada di Solo, apa yang ada di Jakarta, apa yang ada di Medan itu kan. Tapi di sini betul-betul sangat demokratis tuh. Orang bisa bicara langsung dijawab oleh wali kota. Bu Risma ngoceh kiri kanan dan gak ada, kan di sini nggak ada batasnya. Jadi praktek semacam ini yang disebut demokrasi deliberatif kalau pakai istilah teknisnya tuh. Sama seperti di Yunani dulu tuh, di depan pasar aja seorang bisa ngomong suka-sukanya tuh. Tetapi itu mengandalkan ada kesetaraan etika, kesetaraan kemampuan untuk menilai itu. Nah saya anggap bahwa Ibu Risma, dia punya 3 kapasitas. Pertama, kapasitas metode, itu cara menyelesaikan soal, karena dia terjun melihat faktanya tuh. Yang kedua, dia punya value. Dia punya sesuatu yang di dalam dirinya, built in dalam hidupnya, yaitu nilai kejujuran, nilai keadilan. Yang ketiga, dia punya intuisi. Nah intuisi ini yang gak dipunyai oleh banyak orang. Kalau soal kemiskinan, soal kesejahteraan, yang paling punya intuisi terhadap ketidakadilan adalah perempuan. Kenapa? Merekalah kaum perempuan ini yang menggelisahkan isi rahimnya nanti. Kalau dia melahirkan, apakah anaknya dapat sekolah? Setelah suaminya pulang, apakah kopinya masih ada gula? Jadi perempuan punya kepekaan karena intuisi mothering dia itu. Jadi saya anggap bahwa ini peristiwa yang unik, kita bisa bicara apa adanya dan mampu untuk membayangkan bahwa percakapan semacam ini mestinya ada di Jogja, ada di Makassar, ada di mana-mana. Karena kita ingin himpun kemampuan negeri ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir, Indonesia yang berkebudayaan, dan Indonesia yang mampu untuk mengatakan kami bangsa yang sudah memerdekakan diri dari penjajahan. Dan karena itu tidak ingin dijajah lagi oleh elit-elit di Jakarta. Itu intinya tuh. Ya sekali lagi saya anggap bahwa Surabaya akan jadi bukan sekedar role model, pelopor untuk menghasilkan kembali Indonesia baru. Oke? Ya. Cukup ya. Terakhir sebelah sana. Terakhir mungkin ya. dari sisi kiri belum. Kiri ya. Sedang. Silakan Mas Eno untuk memilih. Yang cewek. Perempuan, Bu Risma request. bilangnya perempuan. Bu Risma request Ayo Ibu perempuan. cepet langsung, teman-teman Nah, langsung ini. mic-nya. Ini Dari ada situ aja Bu, ibu nih. ayo. Situ aja. Langsung nama segala macam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Aminah. Saya adalah binaan Ibu Risma, pahlawan ekonomi Surabaya. Alhamdulillah sekali diberi kesempatan. Saya cuma ngomong cerita. Kenapa pahlawan ekonomi ini tidak ada lagi? Saya mohon ada pelatihan lagi Ibu. Karena warga Surabaya banyak yang pingin merasakan seperti saya. Saya adalah pahlawan ekonomi dari 2010. Banyak warga Surabaya yang belum merasakan seperti saya Ibu yang dibina Ibu Risma. Saya kepingin lagi pahlawan ekonomi ini diadakan lagi supaya warga Surabaya bisa merasakan bagaimana hasil perekonomian Surabaya. Karena dari sekarang jauh beda sekali pahlawan ekonomi UKM Surabaya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Aminah langsung Bu Risma, Semanggi ya Bu ya? Oh iya.
Aku nggak ketok Bu Aminah aku nggak mau. Oh, Bu Aminah. Jadi ya Ibu, Bu Aminah ini udah minta tolong, dia punya Mercy, mobilku kalah kok. Dia punya BMW, mobilku kalah. Ya, jadi aku bukan untuk saya Ibu, tapi untuk warga Surabaya yang lain Ibu. Tadi aku bilang bukan untuk Bu Aminah, dia nggak untuk. Jadi anak-anak muda, Bu Aminah dulu itu hanya lulus, bukan dulu sih, emang lulusan SMP ya Bu. Lulusan SMP. Ya benar, Sehari saya nggak dulu sekolah, manggul, saya cuma lulusan manggul SMP. Semanggi. Sehari-hari dulu manggul Semanggi, naik bemo, dia sehari paling banyak dapat 100.000. Sekarang ini mobilnya BMW sama Mercedes. Alhamdulillah dengan Jadi anak-anak muda tadi yang aku sampaikan ini real. Jadi aku ingat mulai dulu kemiskinan, aku nanya waktu awal wali kota, berapa persen yang miskin? Awalnya Kepala Bapeda ngomong 14%. Aku ngomong aku nggak percaya, aku banyak turun di lapangan. Ibu mau tahu yang sesungguhnya? Ya 32% Bu, sesungguhnya. Oke aku pakai 32%. Terus Bu nanti bagaimana dengan DPR? Oh itu urusan politik, urusan saya sebagai kepala daerah, saya bilang. Akhirnya aku pakai angka 32% itu. Dan aku lihat datanya ternyata suaminya udah bekerja. Ada yang sopir bemo, ada yang satpam, ada yang dulu belum terkenal ojol itu. Ada satpam dan ada. Nah akhirnya udah aku latih ibu-ibunya harus hidup mesin yang kedua. Dan ternyata itu Bu Aminah belum, itu ada yang sebulan rata-rata di atas 1 miliar lebih itu. Mana itu Bu Dia? Bu Dia cookies mana? Tadi aku dikasih cookies, tak titipkan ini biar dirasakan Bung Rocky Gerung, tak kasihkan. Jadi buruk dia masih utang aku ya kuenya ya. Dirasakan Mbak, enak itu kuenya dia. Nah, jadi tadi anak-anak muda, ini maghrib ya. Belum. Kita aja. Sudah. Oh iya. Bentar.
Agama itu kan tidak menyelamatkan. Jadi aku sekalian jawab yang tadi Mas beasiswa itu. Harusnya kita bersyukur sudah ada pemerintah yang membantu. Nah, terus kalau kurang bagaimana? Apa masalahnya? Aku mulai bukan karena orang tuaku nggak mampu. Aku dulu kuliah dipegangi mobil sama bapakku. Tapi bukan itu. Tapi kita harus berjuang di dalam kehidupan ini. Jadi aku akhirnya apa? Aku dikasih tahu ada dokter waktu itu, ayahnya dia orang Iran. Dia ngomong, Risma kamu bisa cari uang. Itu datangi orang yang bangun-bangun. Tak datangi aku ndak malu-malu. Butuh gambar indah. Butuh gambar ini ndak? Dapat. Jadi aku waktu kuliah, aku bisa beli sepatu Beli sendiri. Zaman itu sepatu Beli harganya 1 juta. Ya tak, tiba-tiba aku diminta ibuku harus jadi PNS. Kan? Karena suamiku sudah swasta, jadi maunya PNS yang nyaman ya. Oke, demi orang tuaku, aku ngikut. Bayarannya piro? 60.000, 60.000 bayarannya. Padahal aku biasa nerima 200.000. 300.000 dari gambar-gambar itu. Jadi ayolah, tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Semua mungkin. Ayo anak muda, tadi aku ngomong gitu, kalian pasti bisa. Kalau kalian mau, kalian aja jadi pemenang di negara kita ini, bukan jadi penonton. Setuju? Setuju. Ayo kita berjuang. Tak rewangi. Ayo kongon ngangkat beras, aku neng Aceh ngangkat sendiri. Jarene Pak Guyonan Pak Ganjar. Pak Ganjar kan berangkat duluan. Nanti carikan tempat untuk bantu. Mbak melo awakmu iku kesel katanya gitu. Tapi buktinya nggak apa-apa, sehat aja. Ya toh? Ayo anak-anakku semua bangkit, bangkit, bangkit. Jangan pernah ngandalkan hidup kalian pada orang lain, ya. Jangan pernah, siapapun itu. Karena kita diberikan kaki, tangan, mata, telinga sendiri oleh Tuhan. Kita bukan nunut telinga kita kepada orang lain. Ya? Setuju? Ayo kita, gak apa-apa. Kenapa malu? Saya ngomong sama orang ada penyedot. Kowe kok iso golek duit loh ini. Dia pertama jadi MC gini. Kamu bisa cari, bener dia cari jadi MC sukses. Ayolah. Ya. Ayo, jangan gantungkan hidup kalian pada. Lah kalau sehari, coba hitung waktu kalian. Aku tak hitung. Kalau sehari aku mau berangkat ke kamar mandi aja, itu tak hitung. Aku harus bawa ini, bawa ini, bawa ini, bawa ini. Kalian pasti tidak percaya, aku jadi menteri sosial, saya ngosek kamar mandi jam 12 malam masih nyikat sepatu suamiku. Ayo, ada yang bisa begitu? Aku ditanyain sama sopir jam 1 di Gano, Bu hujannya deras, keluar aku jam 1 malam karena aku tinggal di rumah pribadi, nggak ada parkir mobil dinas ada di rumah dinas.
Aku nggak ada, aku naik taksi jam 1 malam. Sopir di depan, Bu gimana ini? Enggak apa-apa Pak, tenang, ada polisi yang jaga pos di depan. Enggak apa-apa, tenang aja Pak, catat nomornya, nanti Bapak tanya nomor teleponnya sopir taksi. Berangkat aku jam 1 malam. Takut? Enggak. Wani bonek kok. Ya. Ya. Jadi kenapa kita mesti takut? Aku di itu dulu di Alas Malang itu ada jembatan yang turun. Ingat yang di sana? Daerah itu ada jembatan yang turun. Pada saat jam 1 malam, boleh ditanya ajudanku. Banjir, jembatan nggak kelihatan. Sopirku ngomong, Bu saya nggak berani lewat. Kenapa saya bilang itu? Kalau ada Pak Ibu, ada Papa sama Ibu, saya dihabis sama warga Surabaya. Lewat saya bilang itu. Ajudan saya, coba kamu lewat. Iya Bu, dalam Bu katanya. Oke, kamu ajudan pegang jembatan kanan, aku pegang jembatan kiri karena nggak kelihatan jembatan. Lewat, sopir mobil lewat. Lewat, aku naik. Pak nggak apa-apa kan? Saya bilang, Pak tahu saya ngomong sama sopirku. Itu aku bisa merasakan ketakutan wargaku. Kalau aku tidak nyoba, wargaku kenter, aku salah. Tapi karena aku nyoba, akhirnya tak bikinlah jembatan itu tinggi sekarang ini. Nggak ada tuh jembatan sekarang yang pendek, gitu loh. Ya, pernah di tol, sopirku udah tak kasih tahu, jam 10 malam aku dari Jakarta. Pak lewat bawah, tiba-tiba dia masuk tol. Ternyata sudah 5 jam tol itu macet. Aku ngomong, Febri saat itu, Febri turun. Kalau ini nunggu jalan, kita nggak tahu sampai jam berapa akan jalan. Turun kamu hanya bawa HT, kamu bawa ranselmu, bawa duit, saya jalan. Tanganku habis itu patah. Bung Rocky tahu, saya pernah ke Silicon Valley, ke San Francisco. Saya pergilah ke salah satu startup, saya mampir gitu. Saya ngomong hari Sabtu, saya diterima. Mana boleh mau hari Sabtu kan? Dia ngomong, aku maaf ya, ternyata di bawah ada anaknya belajar. Itu anakku belajar. Maaf ya, aku ganggu kamu karena Sabtu-Sabtu kamu tetap harus ke kantor. Dia bilang apa? Oh, di ruangan ini semua gila. Tapi yang paling gila kamu. Mana ada wali kota bersihkan got, katanya gitu. Saya digitukan. Nah, tangan saya ini patah karena masuk got. Malu-maluin kan? Ya, nggak intelek blas. Ya, jadi apa yang terjadi? Turun, aku ngomong turun, aku jalan kaki di situ. Semua sopir-sopir sudah pada di luar mobil semua karena udah 5 jam. Aku ngomong, Feb, kalau aku lewat jalan biasa, pintu tol keluar, ini lama kita jalan kaki. Aku mau naik ke situ, tahu jembatan penyeberangan yang di dekat sampahnya TPS-nya Jambangan itu, tahu? Ya kan? Aku naik ke situ. Bu, nggak bisa Bu, katanya ajudanku. Tangan ibu habis patah gitu. Kenapa saya tadi cerita patah tangan? Aku bilang, nggak apa-apa, kamu naik. Kalau kamu bisa, aku pasti bisa. Aku posisiku tanganku baru seminggu jatuh, baru dioperasi. Aku naik lah ngikuti dia. Tiba-tiba di pagar gini ada mobil patroli polisi lewat. Loh, Bu Risma katanya. Aku bersyukur, untung nggak dikira hantu aku. Itu kan gelap, ya kan? Dia bilang, Pak polisi tolong tak stop, tolong antar aku ke taksi. Ibu dari mana? Mobilku ada di bawah, saya bilang itu. Antar aku ke taksi. Diantarlah pakai taksi aku ke sana. Akhirnya aku ngomong, di sub sudah tak suruh ke sana, nyegati semua harus lewat bawah karena supaya tol berhenti. Akhirnya aku di Jalan Dupa. Aku nyegati, ayo balik, nggak boleh lewat bawah, nggak boleh lewat tol. 2 jam kemudian supirku datang. Jadi anak-anakku, tolong ayo. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Tinggal kita mau atau tidak. Kalau kalian mau, keberhasilan akan ada di tangan kalian. Yakin Ibu? Ayo, ya semangat. Tidak ada lagi, tadi dikasih kesempatan sama Pak Wali. 5 juta, ayo manfaatkan. Susah cari 5 juta, tahu?
Susah, kamu tahu. Aku pernah dalami PKL, pemulung itu sebulan 300.000. Aku pernah masuk kolong jembatan di Jakarta, katanya pencitraan. Aku mikir ini nggak kelihatan di jam 8 malam, nggak kelihatan sama sekali di bawah pencitraan. Dadak no pagi, nggak kelihatan apa-apa jam 8 malam itu di kolong, jam 8 pagi itu di kolong jembatan. Aku mikir ada ular gitu, dimakan lah aku. Pencitraan katanya, repot ya. Ya, jadi aku sampai dimarahi di DPR katanya pencitraan. Kurang kerjaan apa nyitra ya. Jadi, ayolah. Bisa 300.000 coba. Ayo kita bisa. Kalian dengan bekal ilmu-ilmu kalian. Ini jadi dikira mae Surabaya ya. Gak apa-apa ya? Apa-apa toh? Ayo ini tak kompori, ayo aja. Jangan diam, ambil itu kesempatan itu. Susah cari orang 5 juta itu. Apa? Kurang bersyukur. Ayo, itu anak muda itu. Aku nggak nyeneni awakmu loh ya. Mana itu? Anjene ngomongku kayak gini ya toh? Ya, ayo anak muda. Kesempatan itu mah diareke mlayu dadakno. Nang diareke metu. Hah? Mulai. Lah Ya mulai Allah. lo piye? Kena mental, Bu. Hah? Lah kok mulai? Lek bonek ngadepi aku ya. Tepuk tangan untuk Bu Risma, teman-teman Tepuk semuanya. tangan yang paling meriah. Pecah. Mak arek Surabaya. Oke. Terakhir mungkin Mas Eno, teman-teman mohon maaf ya waktunya karena sudah larut dan pasti banyak Bu yang kangen jenengan Bu di sini Bu, banyak yang mau tanya, banyak yang mau Kangen diseneni ya. Iya, kangen diseneni kayak tadi juga sepertinya. Banyak yang kangen, tentu kemudian teman-teman yang lain banyak menyampaikan aspirasi, tentu banyak. Mungkin Mas Angga karena tadi mengawali Iki menyimpulkan dan juga mengelaborasi. Silakan Mas Angga. Ya. Baik. Iya, saya mau ngomong singkat aja sebetulnya bahwa jadi dari tadi itu diskusi dialog kita dengan Bu Risma, dengan Bang Rocky, interaksi semua antara elit, kemudian kita semua, ini bentuk dari bagaimana kalau kita lihat Bu Risma ini adalah bentuk dari proses demokrasi secara langsung. Jadi kita sedang, soalnya ini model terbaik. Karena apa? Demokrasi itu berangkat dari forum, berangkat dari opini, berangkat dari argumen. Dari situ kemudian baru di eksekutif, legislatif ada political will apa enggak. Surabaya adalah bentuk, ada argumen, ada akal sehat, ada political will. Nah inilah menjadi model Surabaya. Jadi kalau tadi dibilang misalnya Bang Rocky bilang kita ada problem soal pilkada langsung mau diwakilkan lagi. Ini levelnya ini bagaimana biar ada pemimpin-pemimpin kayak Bu Risma itu semakin tampil semakin banyak. Saatnya adu argumen, kok dibawa lagi ke mundur ke belakang. Jadi kalau misalnya kita pemilihan tidak langsung dalam konteks partai politiknya belum bisa menjadi penyalur aspirasi rakyat, nggak ketemu model-model kayak Bu Risma kayak gini. Hanya bisa muncul model-model seperti pemimpin seperti Bu Risma yang dia paham betul dalam persoalan konkret yang ada di lapangan, punya empati, punya mampu membangun argumentasi, bisa dipilih oleh berbagai macam lapisan ini. Itu adalah produk dari pemilihan yang hadir secara langsung. Pemilihan proses demokrasi yang berjalan dipimpin oleh common sense, oleh akal sehat. Nah di sini Surabaya itu telah menjadi inovator bagi tampilnya demokrasi yang sehat dan kita mencoba memperjuangkan kembali demokrasi ini akan lebih baik ke depan. Terima kasih. Terima kasih, kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk Bung Angga. Bung Angga dengan urgensi tentang kenapa kok pemilu harus langsung. Karena pemilu langsunglah yang melahirkan sosok seperti Bu Risma. Karena apa Bu tadi Bu? Pemilu langsung bisa hemat biaya Bu Risma. Kenapa Bu kok pemilu langsung? Gak duwe-duwe soalnya Sen. Gak duwe-duwe. Tapi itulah yang melahirkan. Maka sekarang kita akan tutup setelah ini. Can I, excuse me? Boleh satu gelas Gimana sharing? Bapak-bapak, Ibu-ibu?
Boleh apa enggak? Cukup ya? Cukup ya? Please, Cukup please, ya? I beg you. Ibu Risma, please, I beg you. Boleh Bu. Cukup ya? Bukan aku yang berkuasa. Saya kira- Waduh dibayar nang kene rek. Moderator pun Cukup ya kita ya. berpegang pada hak kedaulatan rakyat. Please. Bagaimana Mas Eno? Nanti setelah forum mungkin bisa kita bicara bareng. Mungkin Iya. cuma 30 detik saja, Bu. Setelah forum Pak, itu Pak teriakannya Pak. Oke, 30 detik ya. Oke, 30 detik kita serahkan. Ayo, Oke, monggo. terima kasih Ibu. Perkenalkan, nama saya Frison Parsauran Sitanggang, warga Surabaya. Kebetulan saya teman satu SMP dari Bapak Wali Kota Surabaya yang terhormat, yang saya hargai. Sudah 10 detik Pak. Oke, pertanyaannya adalah kalau bicara tentang humanity, saya seorang ayah yang sampai sudah 3 tahun ini berjuang untuk yang namanya humanity untuk anak-anak saya, di mana perlakuannya tidak menunjukkan tentang humanity care, not prioritizing best interest of child. Itu mohon pertolongannya. Saya seorang ayah yang sudah 3 tahun menjadi korban begitu banyak dari begitu birokrasi lempar sana lempar sini sampai ke Mahkamah Agung, sampai ke kementerian dan sebagainya, KPAI juga. Sampai KPAI bertanya kepada saya, apa sudah bersurat ke sana ke sini? Yang saya jawab langsung, yang belum bersurat adalah saya belum bersurat ke Tuhan. Terima kasih. Jadi nanti akan ditindaklanjuti oleh Cak Ji ya. Karena Cak Ji nanti bukan orang aspirasi. Ya nanti Ya. setelah ini forum nanti Bu Risma nanti akan Bu Risma, Mas Heri tentunya dengan juga nggak akan info tinggal dan- diam, nanti akan kita kontak. Panitia akan juga bertanggung jawab Pak. Tenang saja ya, karena keterbatasan waktu. Terima kasih. kasih, Teman-teman Pak. terima Kita kasih perhatian. kebesaran hatinya karena nggak kemudian langsung teman-teman untuk kemudian bertanya. Terima kasih juga Bu Risma, terima kasih juga Bung Rocky, terima kasih Mas Angga, terima kasih Mas Heri, terima kasih Cak Ji, terima kasih teman-teman semuanya. Kita closing bahwa kemudian zaman dulu mungkin pemimpin dunia adalah kerajaan. Tahun-tahun kemarin pemimpin dunia adalah negara, tapi besok pemimpin dunia dari kota, dan itu dari kota Surabaya. Bentar, ini belum selesai teman-teman semua. No Rocky, no party. No Rocky, no party. Kita tutup forum ini dengan pendapat dari Bung Rocky. Duduk dulu sebentar, kita tunggu apa yang menjadi pemikiran Bung Rocky untuk menutup pertemuan kita hari ini. Bung No Rocky, no mainkan. party, silakan. Oke teman-teman, saya menyerap dengan sempurna energi intelektual dan energi perlawanan dari teman-teman muda di sini. Dan itu saya percaya bahwa Surabaya sudah saatnya rakyat bangkit dan berjaya. Surabaya. Oke. Yes. Oke, kita foto bareng-bareng ya teman-teman semuanya ya. Jangan bubar dulu, kita foto rame-rame dulu yuk. Sama-sama dengan semua narsum dan semua yang hadir di sini, keluarga besar masyarakat Kota Surabaya. Kita akan foto bareng bersama-sama. Agak maju juga monggo. Ya. Baik, sebelum itu kita akan Ya. memanggil